SMA, Sekolah Menengah Atas, dimana kalian berpikir bahwa hidup tuh paling ngeribetin banget, nyusahin banget, berasa paling berat gitu ya. Ketika di zaman itu, mulai dari segi pertemanan, akademis, keluarga, dan kehidupan cinta. Love, oh love, it was beautiful. Gue kangen dimana gue dan my ex lover suka bertukar pikiran, ngomongin kayak kita bakal tinggal di mana ya nanti, apartemen kita kayak gimana ya, traveling kemana aja sih nanti kita, dan siapapun yang menghalangi cinta kita akan bunuh mereka. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, ini bakal disturbing banget dan ini meliputi keluarga inti lagi. Lu masih ingat gak sih video gue yang tentang anak ngituin anaknya, terus punya anak lagi, jadi anak haram? You know what I'm saying? Like, kalau lu belum nonton video itu, go check it out first. Here. Nah, bagi kalian yang udah check it out, let's just continue to the main video right here. Ini berkelebatan lagi dengan keluarga inti. Matter of fact, berita ini tuh masih anget. It's still anget, it's still fresh karena kejadiannya itu di tahun 2021 dan di bulan ini, bulan Juli ini, yes. And by the way, bagi kalian yang baru datang ke Paranormal, tunggu ya guys yang udah tahu gue, let me welcome them dulu, okay? Welcome to Paranormal, y'all. So, Paranormal itu adalah horror series by Sasha Marissa, myself and I, dimana kalian akan menemukan konten yang serem-serem like hantu, jurik, mystery, pembunuhan, conspiracy, something like that, kayak crime yang serem-serem gitu. You will find it here. And disclaimer, I'm not a professional storyteller, dimana bahasa gue itu masih rusak lah, belum tertata rapi, dan penyampaiannya itu juga belum smooth. You know what I'm saying? I got that a lot in the comment section, dan gue bakal improve myself, okay? Gue bakal ngambil les kebahasaan, ketata bahasaan someday. Pardon me for that. Yang penting gue udah ngasih tahu di awal-awal daripada kalian kesel nanti. But I do hope that you like my Paranormal series. Let's go back to the main video. Daripada intro yang kelamaan, you already know what it is. Click that like and subscribe button for me first. I'll be appreciated. Go grab some snacks, you know. Masak Indomie dulu. This video won't be that long, gak bakal kayak setengah jam. I don't know, we'll see in the editing later on, alright? I hope you're ready. Because in this video, kalian bakal mikir sekali, 2 kali, 30 kali, 100 kali. Should I buat anak? Yeah, you will have that kind of thought after you watching this video. You know what, let's just start the video, let's go. Sierra Halseth merupakan seorang perempuan yang masih berada di dalam SMA ya. She's a teenager dan dia ini tinggal bersama ayahnya aja. Ibunya kemana-mana, I will explain to you later on. So let's just sit your ass down, alright. Ayahnya ini adalah Daniel Halseth. Umurnya itu, let me read, 45 tahun. So basically, he was born di tahun 1976 di Nevada, Las Vegas, baby. Basically, Daniel ini merupakan bapak-bapak yang gaul, om-om gaul, dimana dia itu aktif di Facebook. Not just Facebook, but he got Instagram too. Matter of fact, dia juga punya YouTube. You can check his YouTube channel later. Right. Dia suka update kayak tentang lifestyle-nya, dimana dia suka travel ke kota-kota, you know, somewhere in America. Selain itu dia juga sering ngasih lihat hobinya itu hiking, ngepost tentang fitness and healthy lifestyle. It's so American, you know. Say, where is the mother? Ibunya itu adalah Elizabeth Helgelien. Yes, dia bukan Halseth lagi, dikarenakan mereka sudah berpisah dan mencerai. Well, the thing is, ibunya Sierra ini, Elizabeth Helgelien, merupakan seorang senator dan dia itu termasuk senator termuda di Nevada. Dan political partinya itu dia Republican. Berarti dia support Donald Trump ya. Let's continue. Daniel kalau bisa dibilang dia itu semi suami rumah tangga. Jadi just a semi. Sementara mantan istrinya itu kerja di bidang politik. And you know what it is. Dia itu pasti bakal lembur dan bakal kayak, you know, the politics. I know nothing about that. But you know, she's a busy woman.
Also, ketika gua cek di Wikipedia-nya si Elizabeth Halgillen ini, di bagian kehidupan pribadinya ada tulisan gini, gengs, oke? Halseth menikahi Daniel Halseth pada 16 Maret 2001. Pada Oktober 2011, Daniel ini ditangkap karena perilaku kotor dan cabul dan kemudian mengajukan cerai terhadapnya pada November. Look, I don't know which one is right, karena Wikipedia itu sometimes buktinya nggak begitu concrete. Basically, that's what I know dari Wikipedia, alasan kenapa mereka cerai. But at the end, akhir-akhirnya, anak-anak mereka ini lebih memilih untuk tinggal bersama bapaknya daripada si ibunya Elizabeth ini. Yes, when I said anak-anak, Sierra itu bukan the one and only child. Sierra mempunyai 2 saudara, yaitu adalah Dana and Jordan. By the way, sebelum mereka tinggal lama bersama bapaknya ini, 3 anak tersebut pernah tinggal bersama ibunya sebentar aja di Alaska. Nah, ketika mereka di Alaska, Sierra dan kakak perempuannya Dana ini ngikutin kontes kecantikan, you know, like beauty pageant. Yaudah deh tuh, mereka ikutin acara lomba pageantry di edisi online 2015. Nah, Sierra itu merupakan Alaska Preteen Sweetheart. Alright. Sementara saudara perempuannya juga menang dan mendapatkan title North to the Future Junior Sweetheart. Both of them are sweethearts. I see you. Seorang ayah, Om Daniel ini sangat bangga mempunyai anak-anak yang cantik ini. I think he was a family man karena dia juga sering yang namanya ngepost video dia sama bareng anaknya lagi lucu-lucuan lah, aktivitas bareng-bareng. But we all know, ketika anak sudah memasuki masa keremajaan, setiap orang tua mengalami ujian yang sangat amat besar dan lumayan menantang, which is pemberontakan sang remaja. Tahun lalu, Sierra Halseth ini berumur 15 atau 16 tahun. I think it was 15 tahun. Dan dia itu baru masuk SMA ya. Sebenarnya sekarang detik ini gue mau cue lagu Kisah Kasih di Sekolah, tapi gue kena copyright nanti. Yes, dia menemukan cinta pertamanya di SMA. Oh, that's so sweet, right? Dia menemukan cinta pertamanya itu dengan seseorang yang lebih tua daripada dia. I'm not talking about like umur 30. No. Dengan seorang cowok yang berumur 18 tahun, yaitu Aaron Guerrero. Sierra dan Aaron ini mulailah menjalani hubungan romantisnya mulai dari Mei 2020 sampai Desember 2020. Tetapi hubungan cepat selesai itu juga ada alasannya. Orang tua dari kedua belah pihak anak-anak ini tidak setuju bahwa anaknya mereka itu pacaran. Yes. Daniel dan orang tuanya Aaron ini mulai merasakan pemberontakan remaja yang bangsat gitu kelakuannya. Like, I get it, I'm not a mother yet. Oke, gue nggak tahu rasanya gimana, but I've been there, dimana gue kurang ajar pernah sama orang tua gue. Gue berasa dosa banget, sumpah. Gue takut jadi malin kundang. Apparently semenjak Sierra dan Aaron ini mulai berpacaran, Aaron ini kelakuannya jadi tambah nggak ada akhlak sama orang tuanya. Nggak tahu gimana deh. Begitupun juga Sierra yang suka berantem sama bokapnya hampir tiap hari itu, dari Senin ketemu Senin lagi, non-stop fighting. What the hell is going on, bro? But you know what it is, ya namanya remaja tuh susah banget dibilangin. Mereka tuh suka-suka sendiri. You know what I'm saying? Kebiasaan anak muda dalam pergaulan masa kini, suka-suka sendiri. Kumba beo. Aduh, gini nih kenapa gue baik dikomenin kurang profesional kalau lagi baca cerita horor. I'm sorry. Ya udah deh tuh, karena emang suka-suka sendiri ya kan. Tetap mereka backstreet, menjalani hubungan diem-diem gitu. Pada akhirnya juga yang namanya seorang bapak nih ketahuan gitu. Akhirnya si Daniel yang tadinya kamu nggak boleh ya, jadinya udah selalu gitu kan. Tetapi pada tahun 2021 ini, gengs, kedua orang tuanya Aaron bersama Daniel ini mengetahui bahwa anak-anak mereka ini mempunyai rencana untuk kabur ke Los Angeles. They were still 15 and 18. Mau kerja di mana? I just don't understand. Mulai kan lah Daniel untuk ngasih tahu lagi ke Sierra, mungkin almost every day, karena mereka tuh berantem terus. Walaupun sikon rumahnya itu nggak fun, penuh amarah, penuh kesedihan, penuh teriakan. Ya udah deh tuh, dia tetap yang namanya hiking lah, keluar kota mana lah. Ya bisa dihitung-hitung untuk menghilangkan stres
Selain itu, Daniel juga dekat bersama ibunya, which is neneknya Sierra. Ya, namanya itu adalah Christine. Yes, si Daniel ini suka nelpon nama Christine. Almost every day mereka teleponan. That's how close they are. You know what I'm saying? Dimana si Daniel juga curhat tentang anaknya gitu kepada sang ibu, sang nenek. Ma, ini aduh si Sierra susah banget dibilangin, ma, bener batu banget palanya. Mungkin kayak gitu kali ya conversationnya. Even the nenek tahu masalah percintaannya tentang sang cucu bersama Aaron Guerrero ini. It is what it is. Let's just go to the next section, shall we? Pada 7 April 2021, Daniel Halseth, dimana dia nge-post video di Instagram liatin pemandangan Las Vegas dari pesawat. Yes, dia baru landing ke Las Vegas, baru dari mana gitu lah ya. As I say, dia tetap jalan-jalan aja walaupun sikon rumah dan sama anaknya itu nggak ngenakin. But do you also know bahwa video itu merupakan postingan terakhir dari Daniel Halseth? Seorang ibu, si Christine ini tahu bahwa Daniel ini baru aja landing di Las Vegas. Dan dia itu menanti-nanti untuk menelpon Daniel atau Daniel menelpon dia. As always, karena yang tadi gue bilang, mereka itu sering berkomunikasi, sering kasih update lah tiap hari. Akan tetapi, pada malam hari itu juga, di tanggal 7 April, sang ibu tidak mendapat kabar dari anaknya. Dia menunggu sampai besok harinya, tanggal 8 April. Matter of fact, sampai tanggal 9 April, seorang ibu mulai cemas. And you know what it is? Kayak yang gue bilang di video sebelumnya. If you haven't check it out, go check it out first. Nggak tahu gimana ya gengs ya. Yang namanya ibu tuh selalu tahu gitu ya. If there's something happen to them kids, you know what I'm saying? Jadi dikarenakan dia nggak ada kabar-kabarnya, si Christine ini meminta tolong kepada seseorang untuk ngecekin Daniel ke rumahnya aja dia langsung. Soalnya gue nggak dapat kabar-kabar. Begitupun juga cucu gue, si Sierra, nggak ngangkat-ngangkat telepon. Where are they? Semenjak dari landing lo nggak ada kabar. Nah, sebelum I continue to the story, si ibunya ini, Christine, ada yang bilang kalau dia nelpon pemilik rumah sewaannya Daniel Halseth. Ada juga yang bilang kalau si Christine ini nelpon temannya Daniel. But at the end, seseorang ini yang dia telepon mendatangi rumahnya Daniel. Dimana diketok-ketok gitu kan, kok nggak ada suara, nggak ada jawaban. Setelah sekian lama menitnya gitu, what is going on? I've been ding-dongin the bell, tapi nggak ada yang jawab. Yang mau ngecek Daniel, ngedorong pintunya, ternyata kebuka. It was never locked. Pintunya nggak pernah kekunci ternyata. So, seseorang ini masuklah ke dalam rumah Daniel. Baru beberapa langkah di dalam rumahnya, dia sudah mencium bau yang sangat amat nyengat. Kalau bisa dibilang kayak bau bensin campur bakaran gitu. But he didn't see any fire in that house. Gak lihat ada api. What is going on inside this house? Beberapa langkah kemudian, dia menemukan suatu pemandangan yang sangat amat buruk. Dan the only thing that he could do at that time itu adalah menelpon 911. Long story short, pihak kepolisian tidak memakan waktu yang lama untuk mendatangi rumah Daniel ini to check out what is really going on. And here's the story. Di dalam rumahnya Daniel itu udah semi gosong. I'm talking about like kayak seakan-akan tuh ada kejadian kebakaran, tapi kebakarannya itu nggak menggelegar sampai satu seluruh rumah, tapi cuma beberapa bagian ruangan. Semua polisi yang lagi patroli di situ ngecek semua ruangan di dalam rumah itu. Salah satu dari mereka bergegas ke ruang garasi. Daniel Halseth ditemukan setengah badannya itu dimasukin di dalam sleeping bag dan hampir seluruh badannya itu sudah gosong. Ketika dilihat lebih dekat di tubuhnya Daniel, ada 70 tusukan. You know, saya gue gak mau jelas-jelas banget. Dan 42 tusukannya itu berada di belakang kepala, di keliling leher, dan di perut. Oh my gosh. Setelah dianalisa, metode penusukannya itu seakan-akan si pembunuh itu mencoba untuk memutilasi atau motong badannya si Daniel, tetapi jadi gagal. Makanya bekasan tusukannya itu rada messy atau berantakan gitu loh.
kalau dilihat dari metodenya itu mereka nggak profesional, seakan-akan kayak baru gitu loh, mencoba untuk bunuh, you know say. Lalu di beberapa meja di dalam rumah itu, di atasnya tuh ada barang-barang seperti kayak gergaji, pisau-pisauan, tisu, sarung tangan, pemutih, like bleach. Bener-bener alat tukang, tapi bukannya buat dibikin proyek apa gitu ya, ini buat pembunuhan gitu loh. Polisi ini mencoba untuk menghubungi semua orang yang terdekat sama Daniel, yang udah pasti including anak-anaknya Daniel. Funny how cuma si Sierra doang yang tidak dapat dihubungin. Pada hari yang bersamaan itu juga, orang tuanya Aaron ini mendatangi rumahnya Daniel dikarenakan mereka ini pengen ketemuan untuk ngomongin anak-anaknya mereka nih mau diapain ya enaknya ya. Soalnya bener-bener mau kabur nih. Dan orang tuanya Aaron ini juga pengen ngasih tahu ke Daniel bahwa Aaron anaknya mereka ini baru aja kabur pada tanggal 8 April. Terus mereka datangin ke rumahnya Daniel, yang malah mereka temukan adalah beberapa mobil polisi di depan rumah Daniel. Begitupun juga ada yang namanya yellow strip atau kayak garis kuning polisi itu menutupi rumah Daniel, dan chief officer yang tampaknya sedang membicarakan sesuatu yang serius bersama rekan-rekan kerjanya. At that point, orang tua Aaron tahu bahwa mereka akan mendengar sebuah kabar yang buruk di telinga mereka. Daniel telah meninggal. Lalu Sierra dan Aaron tidak dapat ditemukan di mana-mana. Coincidence? I think the not. Investigasi dimulai. Apparently, salah satu clue yang mereka temukan adalah bahwa si pembunuh ini tuh cukup teledor. Polisi menemukan sebuah receipt atau bisa dibilang kayak bon. Nah, bon belanjaannya itu tuh dari toko perkakas. Kayak S hardware, but it's not S hardware. Kayak alat-alat tukang gitu deh. Nah, di dalam kasbonnya itu mereka belanja kayak sarung tangan, terus kayak pemutih gitu-gitu yang sampai mencapai $210. Kalau bisa di-convert ke rupiah itu sekitar 3, juta something. Selain itu, kartu ATM-nya Daniel tuh hilang. Nah, kan, ya udah pihak kepolisian langsung nelpon pihak bank mengenai kartunya Daniel Halseth. Tolong kasih tahu kita rekor historinya pembelanjaannya bapak ini, ya kan? Ketika dicek, oh ya, Daniel Halseth ini terakhir kali mengeluarkan uang sebesar $300. 210, $300, something going on in here. Yes, itu barang-barang yang dalam kasbon ada di dalam rumahnya Daniel. Nah kan, setelah melakukan investigasi yang totalitas, bahkan polisi dan CSI dan Chief Officer ini mempunyai a theory, paling masuk akal lah ya, bahwa pembunuhan ini berkelibatan dengan anaknya, Sierra bersama kekasihnya si Aaron Guerrero ini. This is not a coincidence, I think the sebuah channel berita yang namanya itu Deseret News, itu kayak acara di Utah lah ya, melaporkan bahwa petugas polisi otoritas transit Utah melihat Aaron Guerrero di kereta Trax di stasiun pada hari Selasa tanggal 13 kemarin di 900 miles selatan Utah. Where is you going, my boy? Kalau misalkan kalian nanya, kok orang-orang di Utah tahu bahwa Aaron ini dicari, kan dia orang Nevada, Kak. Nah, well, this dumbass boy kan pengen naik kereta nih yang di Utah, but he didn't got a ticket, dimana dia itu nggak bawa tiket sama sekali mau naik kereta. Is used to. Terus ditanyain sama petugasnya baik-baik, ya dek, ini nggak bisa dek, adek mesti beli tiketnya dulu gitu kan, nggak bisa gratis-gratisan bang. Dibilangin gitu malah ngeberontak, saya nggak mau tahu, tetep gue mau masuk ke dalam kereta ini. Ya udah deh tuh pihak Trax langsung, ini udahlah bocil, terus maksa gue, ini masih dicek nih mana nih orang tuanya, biar gue kasih tahu orang tuanya kalau anaknya kok kayak begini gitu. Ketika melakukan background check, orang-orang Utah Trax itu kaget dikarenakan Aaron Guerrero ini termasuk di dalam wanted list atau bisa dibilang orangnya lagi dicari di Nevada. Langsung orang-orang di Nevada, we found them, yes. Aaron gak sendiri, Aaron itu bersama Sierra, gengs. Nah kan, Aaron nyadar kalau udah gak ada waktu lagi untuk kabur. Gak berapa lama kemudian, sepasang cinta monyet ini ditangkap polisi.
Long story short, polisi di Nevada meminta rekaman CCTV kepada toko hardware yang lebih tepatnya itu di tanggal kapan kasbon tersebut ke print. Nah, jadi biar detail gitu ya, siapa ini yang beli, kelihatan kan? Guess who? Lu tahu nggak siapa yang ngebeli barang-barang itu sampai $210 dan ATM bapaknya Sierra itu hilang? You know what it is? Aaron Guerrero. Aaron itu bersama Sierra, gengs. Selain Aaron Guerrero, udah pasti Sierra ditanyain juga dong. Karena kan mereka nih selalu berpasangan, gak bisa lepas. HP Sierra dicek mulai dari SMS, WhatsApp, Instagram, sampai ke galerinya. And apparently dalam galerinya Sierra ini ada sebuah video dimana menurut gue disturbing banget untuk seseorang yang wajahnya cantik dan lugu ini. Just check it out. Welcome back to our YouTube channel. After learning day 3 after. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. I got plans for sex today. Kelakuan anak dajal banget gak tuh? Sierra gak ada rasa sakit sama sekali, gak ada rasa bersalah sama sekali. Emosi gue bener. Sierra dan Aaron ini ada di penjara. Jujur gue gak begitu tahu pastinya, karena dari pihak courtnya sama pihak beritanya juga mereka belum memastikan hukuman untuk mereka tuh kayak gimana dan berapa lama mereka akan di penjara itu belum dipastikan. Sampai detik ini mereka masih di trial. It's unsettling banget ya. I guess this is it, guys. I know this is video nggak sepanjang yang sebelum-sebelumnya, cause ini short karena ini kasus masih ongoing. I just wanna talk about it now karena ini masih anget dan my friends in Texas they were talking about it. So like, why not? Oh no, ketahuan dong background gue di balik kain ini adalah Sabah kuno Gara. I guess this is it, guys. And Gara ini batu nggak mau ketutup lagi, so dia mau eksis juga. Dan kalau kalian pengen dukung gue, selain nge-like and subscribe, dukung gue melalui traktirin gue di traktir.id. Pokoknya ada di bawah sini. Go check it out. Support your girl. I will appreciate how many traktirs that you will give it to me. Literally, I love you guys. Goodbye.